أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melakukan city tour. Kita mengunjungi Masjid Quba. Letaknya sekitar 4-5 km dari Masjid Nabawi. Jadi masjid ini adalah masjid yang pertama kali dibangun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk lokasi dari masjid ini berada di kampung Bani Amr bin Auf. Masjid ini cukup berkesan di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi setiap hari Sabtu mendatangi masjid ini, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik berjalan kaki maupun naik tunggangan. Ada 3 keutamaan yang dimiliki Masjid Quba yang dijelaskan. Yang pertama adalah tadi Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berhijrah ke Madinah. Yang kedua, di mana Allah menyebutkan dalam Al-Quran di dalam surat At-Taubah 108 yang artinya adalah sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kemudian keutamaan yang 3 adalah pahala orang yang sholat di Masjid Quba seperti pahala orang yang melaksanakan umroh. Namun ini memiliki syarat, dia harus bersuci dari rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Quba, lalu sholat di dalamnya dengan satu sholat yang maka baginya seperti pahala orang yang melaksanakan umroh. Ini diriwayatkan di Ibnu Majah nomor 1412. Jadi bagi warga negara Indonesia yang sedang melakukan umroh, hendaknya dia melakukan wudu terlebih dahulu dari hotel sebelum berangkat melakukan kunjungan ke Masjid Quba. Biasanya dari tour guide biasanya akan mengingatkan terlebih dahulu sebelum memulai perjalanan. Dan Masjid Quba biasanya menjadi tempat pertama yang dikunjungi sebelum menuju ke tempat-tempat yang lainnya. Jadi ini adalah kondisi bagian tengah dari Masjid Quba. Jadi atapnya itu terbuka, hanya ditutup semacam kain untuk mengurangi panas matahari. Jadi banyak mereka yang melakukan ibadah di tempat ini. Selain mereka sholat sunnah ataupun sholat wajib, jadi ini memang berfungsi sebagaimana masjid secara umumnya. Destinasi selanjutnya adalah di Jabal Uhud. Ini berjarak sekitar 12 km dari Masjid Nabawi. Salah satu keistimewaannya adalah di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang ada di surga, maka ziarahlah ke Bukit Uhud. Nabi bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga. Kemudian dari riwayat Anas mengatakan bahwa Nabi pernah memandang ke Uhud sambil berkata, sesungguhnya Uhud adalah gunung yang sangat mencintai kita, dan kita pun mencintainya.
bawah. Sampai kalian melihat kami dicabik-cabik oleh burung pemakan bangkai pun jangan turun. Tetap kalian di atas bukit ini. Dan di bawah terjadi peperangan, terjadi pertempuran 3.000 pasukan Quraisy yang ingin menuntut balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Di perang Badar 70 orang mereka tewas, 70 orang pahlawan dengan harta kalah telak di perang Badar, dan mereka datang dengan pasukan yang lebih besar 3.000 orang. 200 diantaranya pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan ketika itu Khalid bin Walid mati di atas agama Quraisy. Nabi SAW mengetahui 3.000 pasukan Quraisy datang ingin berperang, dan kemudian Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana apa yang harus kita lakukan berhadapan dengan 3.000 pasukan Quraisy. Ada yang mengusulkan kita sambut di luar kota Madinah, dan ada yang mengusulkan kita menyambutnya di dalam kota Madinah. Dan Nabi SAW agak lebih condong kepada menyambut pasukan Quraisy di dalam kota Madinah. Akan tetapi pendapat yang paling banyak adalah menyambutnya di luar kota Madinah, agar yang wanita, anak-anak tidak terkena dampak daripada peperangan itu. Namun pada dasarnya Nabi lebih condong kepada menyambut di dalam kota Madinah, karena Nabi bermimpi yang mentakwilkannya adalah berperang di dalam bangunan kota Madinah. Namun ini dalam musyawarah hingga Nabi akhirnya menyetujui pendapat mayoritas dari para sahabat, yaitu menyambut di luar kota Madinah. Maka berangkatlah dari kota Madinah 1.000 orang. 1.000 akan berhadapan dengan 3.000. Namun ketika perjalanan dari Madinah ke sini, 300 orang munafik mundurkan diri, sehingga akhirnya yang datang berperang hanya 700. Ketika sampai di sini, lebih dahulu Nabi menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit kecil itu. Tak ada sunahnya naik, tinggal jangan ada yang naik, kena adab nanti, kena daprat. 50 orang pemanah ditempatkan oleh Nabi di sana. Kemudian Nabi berpesan, jangan tinggal ke tempat ini, apapun yang terlihat, apapun yang kalian saksikan kami di bawah, jangan turun walaupun kami dicabik-cabik oleh binatang, oleh hewan burung pemakan bangkai, jangan turun. Terjadilah pertempuran sedikit di bawah sana, dan dari atas memanah dengan leluasa memanah dari atas itu lebih nyaman. Dan akhirnya memang pasukan Quraisy dipukul mundur ke arah sana, Pak, ke arah Mekah. Jadi orang Quraisy berhamburan ke arah Mekah sana di awal pertempuran. Dan kaum muslimin yang berada di bawah 700 kurang 50 berarti sekitar 600 orang mengejar orang Quraisy yang sudah berlarian ke arah Mekah. Terjadilah lahan tempur atau medan perang yang kosong, yang tadinya berperang dan dapat dijangkau oleh pemanah-pemanah dengan anak panahnya, jadi kosong. Akhirnya para pemanah tidak ada pekerjaan, membuat mereka akhirnya turun 36 orang turun ke bawah untuk mengumpulkan harta. Setelah diingatkan oleh pemimpin yang dari 50 pemanah, ada Abdullah bin Zubair, mengingatkan ketika Rasul telah berpesan. Mereka berasumsi bahwa pesan itu di saat pertempuran sedang ada. Namun kalau pertempuran sudah usai, maka pesan tersebut tidak lagi harus terus. Mereka kan tidak ada pekerjaan di atas, dan para sahabat tidak biasa berpangku tangan. Dan jangan mengira bahwa para sahabat mengumpulkan harta untuk mereka ambil. Ya, karena seluruh harta hasil perang diserahkan 100% kepada Rasul tercinta. Rasul yang mengambil dulu 1/5 ini dipisahkan untuk Baitul Mal, sisanya baru dibagi kepada yang hadir di medan perang. Jadi mereka turun untuk mengumpulkan harta, untuk bekerja, bukan untuk mengambil harta untuk mereka. Ini yang harus dipahami. Orang Quraisy 3.000 orang lari dikejar dari belakang oleh orang ada kaum muslimin. Namun Khalid bin Walid yang memimpin 200 pasukan berkuda melihat kawasan strategis sudah ditinggalkan, maka Khalid bin Walid memimpin pasukan berkudanya untuk mengintai dan ambil arah. Dari sana dia berputar arah datang dari arah belakang sini. Dan pertama yang dia serang adalah para pemanah yang ada di bukit ini, sehingga mayoritasnya meninggal dunia tadi. Kemudian mengejar kaum muslimin yang mengejar kaum musyrikin. Lari dari
perang untuk menyerang naik ke atas gunung Uhud. Kalau sudah naik maka tidak mungkin lagi dikejar oleh orang Quraisy. Bersama Rasul ketika itu ada 2 orang Muhajirin dan 11 orang Ansar ketika lari ke gunung Uhud. Ketika dikejar oleh pasukan Quraisy, kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang menghalangi lajunya orang Quraisy? Siapa di antara kalian yang akan menghalangi lajunya orang Quraisy? Itu artinya mati loh, Pak. Itu artinya mati. Dan Nabi tidak menyuruh kamu. Enggak. Siapa di antara kalian yang mau melakukan itu? Salah orang Ansar mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah melanjutkan dengan beberapa orang yang tersisa, dia sendiri menahan lajunya orang Quraisy sampai wafat. Agar lumayan tertahan orang Quraisy dengan 1 orang yang menjaga agar musuhnya jangan cepat sampai ke Rasulullah SAW. Begitu orang Quraisy sudah dekat lagi, Nabi kembali mengatakan, siapa di antara kalian yang akan menahan lajunya Quraisy? Kembali orang Ansar mengatakan, saya ya Rasulullah. Yang ketiga, saya sampai 11 Ansar semuanya wafat. Dan Rasulullah SAW telah selamat sampai naik ke atas bukit Uhud dan tidak terkejar oleh orang Quraisy. Dan di sini wafatnya 70 orang sahabat Nabi SAW. Kita akan ziarahi makamnya, kuburnya. Itu di dalam pagar tersebut kita baca doa ziarah kubur. Dan setelah itu bagi bapak ibu dan akan sholat asar bisa sholat asar di masjid dan kembali ke base dengan cepat karena ada beberapa tempat lagi sebelum datangnya waktu maghrib. Mari kita menuju tempat ziarah kuburan 70 orang sahabat Nabi, membacakan doa ziarah kubur. Setelah itu kita masing-masing sholat ke Jumlah syuhada di Uhud itu ada sekitar 70 sahabat, dan di dalam kompleks pemakaman ini terlihat rata kecuali ada 2 tumpukan batu sebagai penanda. Itu adalah milik dari Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi, serta Mus'ab bin Umair. Itu aja liputan kita kali ini. Jadi hendaknya kita mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya tanpa mempertanyakan kenapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.